Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya selaku moderator akan membahas materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Saya dari kelas 12 TKJ 4. Perkenalkan, nama saya Saka Nur Alif dan 4 teman saya, Dimas Gagah Destriana, Vicky Ferianto, Fahri Muhammad Dailami, dan David. Langsung saja kita akan membahas materinya. Pendahuluan. Negara yang menerapkan sebuah demokrasi dalam sistem pemerintahannya ialah negara Indonesia. Tetapi karena kondisi politik dan kepemimpinan di waktu itu mengakibatkan penerapan demokrasi, di Indonesia mengalami banyak perubahan. Di bawah ini penjelasan tentang perkembangan periodisasi demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi di sekarang ini. 1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1. Perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. 2. Belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. 3. Masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. 3. Pemerintah mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, membentuk partai politik, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. 5. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gagah Destriana dari 12 TKJ 4. Perkembangan demokrasi tahun 1950 sampai 1959. Digunakan Undang-Undang Sementara Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional masa di mana belajarnya Indonesia. Demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal, di mana presiden sebagai kepala negara. Terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi, berkembangnya partai-partai politik. Tetap demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik, akibatnya konflik ekonomi yang lemah, ketidak mampu konstituante dalam persidangan untuk mengganti Undang-Undang 1950. Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan ABRI yang ini sama-sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan. Menurunnya persatuan dan kesatuan. Akibat kegagalan tersebut, Presiden mengeluarkan yakni pembubaran konstituante kembali ke Undang-Undang 1945. Tidak berlaku Undang-Undang 1950 dan pembentukannya MPRS dan DPAS. Terima kasih. Masa demokrasi terpimpin tanggal 1959 sampai 1966. 1. Adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pemimpin. 2. Peran presiden mendemonisasi. 3. Terbatasnya peran partai politik. 4. Berkembangnya pengaruh PKI. 5. Tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. 6. Jaminan HAM lemah. 7. Terbatasnya peran pers. 8. Kebijakan politik luar negeri sudah menindak ke RRC.
Berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Muhammad dari absen 7 dari kelas 11 tingkat 4. Saya akan menyampaikan pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1996 sampai 1998. Yang pertama, ditandai dengan tergantinya Insinyur Soekarno oleh Presiden Soeharto, menerapkan demokrasi Pancasila, fungsi ABRI mendominasi atau ABRI, berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, dan terjadinya krisis politik dan tuntunan para demonstrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Pertama, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun, ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. Perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, menerapkan demokrasi Pancasila. Keempat, pemilu dirasakan jauh lebih demokratis. Kelima, rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga tingkat desa. 6. Perekrutan politik secara terbuka. Ketujuh, kebebasan dalam berpendapat. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan periodisasi demokrasi di Indonesia dari masa ke masa banyak terjadi perubahan yang signifikan setiap waktu karena adanya kondisi politik dan kepemimpinan yang membuat bencana itu terjadi.